Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Isha Larissa Aurelia dengan NIM akhir 019. Saya Vina Nuraini dengan akhiran NIM 088. Saya Regina Dwi Putri Junaidi dengan NIM akhir 027. Saya Strumila dengan NIM akhir 090. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan naskah akademik yang berjudul Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Verbal Berkedekatan Akademik sebagai bentuk penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu merupakan institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, serta mendukung proses belajar mengajar yang sehat. Nah, idealnya hubungan antara dosen dan mahasiswa itu dibangun atas dasar profesionalisme, penghormatan, serta kesetaraan dalam memperoleh hak pendidikan. Nah, namun realitas di sini tuh menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk penyalahgunaan relasi kuasa dalam lingkungan akademik. Salah satu bentuk yang sering kali tidak disadari namun memiliki dampak serius itu adalah pelecehan verbal yang dibungkus dengan alasan kedekatan akademik. Nah, pelecehan verbal ini itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya itu seperti komentar terhadap penampilan mahasiswa, pertanyaan yang terlalu personal, candaan yang membuat tidak nyaman, ataupun perhatian khusus yang sebenarnya melampaui batas profesional. Nah, permasalahan ini itu menjadi penting untuk dibahas. Kenapa? Karena seringkali perilaku tersebut itu dianggap biasa, padahal dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa tidak nyaman, bahkan mengganggu proses pembelajaran mahasiswa. Nah, oleh karena itu, melalui naskah akademik yang kita buat ini, kami mencoba melihat bagaimana fenomena tersebut itu terjadi, faktor yang mengaruhinya, serta bagaimana regulasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan berkeadilan. Jika dilihat secara filosofis, setiap mahasiswa ini tuh memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman, bermartabat, serta bebas dari intimidasi maupun perlakuan yang merendahkan harkat manusia. Prinsip tersebut ini tuh sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta tujuan pendidikan yang tinggi yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan aja, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang sehat dan juga menghormati setiap individu. Secara sosiologis, permasalahan itu berkaitan dengan erat dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan juga mahasiswa. Jadi dosen ini tuh memiliki posisi yang tinggi dalam struktur akademik karena memiliki kewenangan dalam penilaian, pembimbingan, dan juga proses akademik lainnya. Nah, posisi inilah yang berpotensi menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa terdapat perilaku dosen yang dianggap kurang profesional seperti memberikan komentar penilaian mahasiswa, terus juga menunjukkan perhatian yang khusus terhadap mahasiswa tertentu, maupun melakukan komunikasi personal yang tidak berkaitan dengan kepentingan akademik. Jadi masalah yang muncul ini tuh bukan hanya perilaku tersebut, tetapi juga bagaimana mahasiswa meresponnya. Jadi banyak mahasiswa memilih diam karena khawatir terhadap konsekuensi akademik, seperti penilaian yang dianggap tidak objektif, hubungan yang memburuk karena dosen, ataupun stigma dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, mahasiswa yang merasa tidak nyaman ini tuh sering mengalami kesulitan berkonsentrasi terhadap perkuliahan, merasa tertekan, bahkan ada yang memilih menghindari kelas tertentu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa persoalan pelecehan verbal ini tuh tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas proses pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa persoalan utama yang menjadi fokus dalam naskah akademik ini. Yang pertama, itu bagaimana bentuk permasalahan pelecehan verbal berbasis relasi kuasa yang terjadi di lingkungan kampus perguruan tinggi, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Nah, yang kedua, mengapa diperlukan pembentukan regulasi khusus dalam bentuk peraturan rektor sebagai dasar penyelesaian masalah. Yang ketiga, apa saja landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung pembentukan regulasi tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu tuh bagaimana ruang lingkup pengaturan yang diperlukan agar aturan tersebut mampu berjalan secara efektif. Nah, adapun tujuan penyusunan naskah akademik ini itu adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, menjelaskan urgensi pembentukan regulasi, serta merumuskan arah kebijakan yang dapat diterapkan. Secara praktis, naskah akademik ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih baik, karena pada kenyataannya keberadaan mekanisme pelapor saja belum tentu cukup. Korban juga membutuhkan rasa aman, perlindungan dari stigma, kepastian bahwa laporan akan ditindaklanjuti, serta jaminan bahwa proses akademiknya tidak akan terganggu setelah melapor. Nah, dengan kata lain, regulasi itu diperlukan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tapi juga untuk menciptakan budaya akademik yang profesional dan saling menghormati.
Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis, empiris, dan juga sosial legal. Nah, metode itu digunakan karena penelitian itu nggak hanya melihat aspek hukum dan juga regulasi saja, tapi juga realitas sosial yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pengumpulan data yang dilakukan itu ada dua cara. Yang pertama ada studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber yang berkaitan dengan pelecehan verbal, relasi kuasa, dan juga perlindungan sivitas akademi. Yang kedua itu ada penelitian lapangan melalui wawancara dengan dosen, mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, hambatan pelaporan, serta kebutuhan regulasi yang dirasakan. Nah, data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelecehan verbal berbasis relasi kuasa ini merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena ini tuh nggak hanya mempengaruhi korban secara individu saja, tapi juga mempengaruhi kualitas lingkungan akademik. Nah, oleh karena itu diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai standar profesionalisme, batas interaksi akademik, dan juga mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan korban, serta prosedur penaungan yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh sivitas akademik. Nah, dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan lingkungan kampus itu dapat menjadi ruang yang lebih aman, setara, dan juga bebas dari penyalahgunaan relasi kuasa. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.